Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, hari ini kita akan belajar melalui video yang sudah saya buat sebelumnya. Tapi, sebelum itu, yuk kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Teman-teman, siapa di sini yang suka membaca atau mendengarkan cerita? Karena hari ini kita akan belajar tentang prosa. Prosa itu adalah cerita seperti dongeng atau kisah petualangan yang sering kalian dengar. Nah, di dalam cerita pasti ada orangnya. Nah, di sini kita sebut orang itu sebagai tokoh. Ada tempatnya dan ada kejadiannya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Petualangan Bimo. Kalian harus menyimak dengan baik-baik ya, karena di akhir nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Sebelum kita mulai, yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu biar kita semakin semangat. Tepuk semangat! Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Sa, aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Oke, gimana? Udah pada semangat? Semuanya udah siap? Yuk kita mulai. Hari ini kita akan membaca cerita yang berjudul Petualangan Bimo. Di hari Minggu yang cerah, Bimo berjalan-jalan sambil bermain di hutan. Matahari mulai turun dan Bimo berniat untuk pulang. Sialnya, ia tidak mengenali jalan setapak yang ia lewati. Bimo tersesat di tengah rimbunnya pepohonan. Tiba-tiba, seorang peri cantik bernama Lily menghampirinya dan berkata, "Aku bisa membantumu pulang, tetapi kamu harus menyelesaikan beberapa misi terlebih dahulu." Bimo tampak bingung dan bertanya, "Aku mau, tapi misi apa?" Lily menjawab, "Aku akan memberimu misi untuk menyelesaikan kalimat yang penulisannya masih salah. Kamu harus memperbaikinya dengan tanda baca dan huruf kapital yang benar." Akhirnya, Bimo mengangguk dan mengikuti peri tersebut untuk menyelesaikan misinya. Lily membawa Bimo ke sebuah gerbang kayu besar yang tertutup rapat. Lily menyebutkan sebuah kalimat yang berantakan. Lalu, Bimo harus menuliskan kalimat yang benar pada papan. Tuliskan kalimat yang benar dari kalimat, "Di hutan ini ada sungai yang airnya sangat jernih dan segar." Bimo menuliskan jawabannya ke papan yang sudah tersedia. Lily membaca jawaban Bimo, tetapi ternyata jawaban tersebut salah. Lily pun memberikan petunjuk kepada Bimo. Lily berkata, "Bimo, huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, dan nama tempat." Bimo kini jauh lebih percaya diri setelah mendapatkan penjelasan dari Lily. Ia mengambil nafas dalam-dalam, lalu mulai menggoreskan rantingnya kembali untuk memperbaiki kalimat di papan kayu itu. "Luar biasa, Bimo. Kamu pembelajar yang cepat," puji Lily. "Sekarang kita sudah hampir sampai di perbatasan hutan. Tapi lihat, ada satu rintangan terakhir di depan sana." Lily akan membacakan misi terakhir Bimo sebelum ia pulang ke rumahnya. Perbaiki kalimat
Astaga, Bimo sangat terkejut melihat peri lili, namun dia merasa senang karena hari Minggu ini dia mendapat ilmu baru tentang bahasa Indonesia. Bimo menuliskan jawabannya pada papan kayu. Lili membaca kembali jawaban Bimo. Jawabannya sudah hampir benar, tetapi ia lupa menambahkan tanda baca. Lalu peri Lili berkata, Bimo, tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat pernyataan dan tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu rincian atau memberikan jeda. Bimo menarik nafas panjang, mengingat semua petunjuk dari Lili, lalu menuliskan kalimat tersebut dengan penuh hati-hati. Begitu Bimo meletakkan tanda titik terakhir, papan kayu itu bersinar terang. Kabut tebal perlahan terangkat, dan di ujung jalan setapak, Bimo bisa melihat pintu pagar rumahnya yang familiar. Lili tersenyum bangga. Selamat Bimo, kamu bukan hanya berhasil pulang, tapi kamu pulang dengan ilmu yang berharga. Bimo tersenyum lebar dan berkata, terima kasih banyak peri Lili, berkat bantuanmu, aku tidak hanya bisa menemukan jalan pulang, tetapi juga belajar cara menulis dengan benar. Aku tidak akan melupakan petualangan ini. Lili melambaikan tangannya saat tubuhnya perlahan memudar menjadi bintik-bintik cahaya keemasan. Sama-sama Bimo, teruslah belajar ya. Serunya sebelum menghilang ditiup angin sore. Bimo pun melangkah masuk ke pagar rumahnya dengan perasaan bangga. Hari Minggu yang tadinya menakutkan karena dia tersesat, kini menjadi hari yang paling berkesan baginya. Gimana ceritanya? Seru kan? Tadi di awal saya sudah sampaikan kalau setelah cerita ini selesai, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, langsung aja ya. Pertanyaan yang pertama. Siapa nama tokoh yang ada di dalam cerita tadi? Ya, betul sekali. Yaitu ada Bimo dan peri Lili. Yang kedua, kenapa Bimo tidak bisa pulang? Ya, betul. Jawabannya karena Bimo tersesat di hutan. Selanjutnya, bagaimana cara Bimo bisa pulang ke rumah? Ya, dia harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh peri Lili. Nah, teman-teman, cerita Bimo ini disebut dengan prosa. Karena prosa itu ditulis menggunakan kalimat-kalimat. Karena ceritanya seru dan bisa dibaca oleh orang lain, kalimatnya harus ditulis dengan benar, yaitu memakai huruf kapital dan tanda baca yang seperti diajarkan oleh peri Lili. Prosa adalah cerita, seperti kisah Bimo tadi ya. Dia memiliki tokoh, tempat, dan memiliki alur cerita, serta ditulis menggunakan kalimat dan tanda baca yang benar. Selanjutnya, saya akan memberikan kalian beberapa kalimat yang penulisannya masih salah. Kalian harus perbaiki ya, seperti yang dijelaskan oleh peri Lili tadi. Berikut adalah soal-soalnya. Wah, teman-teman hebat! Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kalian luar biasa sekali. Kalian tidak hanya menonton sebuah cerita, tapi kalian sudah menjadi pahlawan bagi Bimo. Berkat bantuan dari kalian tadi, Bimo akhirnya bisa menemukan jalan pulang dengan selamat dan bertemu kembali dengan keluarganya. Tadi, kalian sudah belajar menjadi penulis cilik yang hebat. Kalian sudah tahu caranya memperbaiki kalimat menggunakan huruf kapital untuk nama orang dan tempat, serta meletakkan tanda titik dan koma di tempat yang benar. Ingat ya, prosa atau cerita yang ditulis dengan benar, seperti yang kalian lakukan tadi, akan membuat pembaca menjadi lebih senang dan mudah dimengerti. Saya bangga sekali dengan semangat kalian belajar hari ini.
Teruslah membaca cerita dan teruslah berlatih menulis kalimat yang rapi ya. Siapa tahu nanti salah satu dari kalian ada yang bisa menjadi penulis cerita yang hebat. Terima kasih karena sudah mau belajar dengan semangat. Sampai jumpa di petualangan belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!